Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, sampai pada pertemuan yang ke-22 di sini yaitu bab thulathi mazid dengan tambahan 2 huruf, bab keempat yaitu dengan wazan ifta'ala. Ifta'ala. Materinya cukup mudah sekali untuk dipahami ya. Berarti kita di tabel ini adalah yang nomor 4. Mudah banget ya untuk dipraktekkan insyaallah karena bentuknya mirip dengan di atasnya, hanya saja huruf tambahannya berpindah tempatnya. Coba kita lihat pada kata ifta'ala berikut ini ya. Coba kita lihat pada kata ifta'ala, yang mana yang menjadi huruf tambahan pada kata ifta'ala? Alif. Yang mana? Yaitu alif dan Ta. alif dan ta. Berarti dia berbeda dengan infa'ala. Kalau di sini tambahannya ada di pertama dan ada di tengah-tengah. Ini adalah huruf tambahannya. Sedangkan akar katanya ini dan ini dan ini. Fa'ala. Kalau kita bandingkan dengan infa'ala, materi sebelumnya, tambahannya semuanya ada di depan. Infa'ala. Ya, tambahannya semuanya ada di depan. Kali ini tidak, berbeda sedikit. Tapi harokatnya sama. Kalau Anda lihat, perhatikan harokatnya di copy paste di situ sama. Yang huruf kedua sukun, ketiga fathah, jadi sama bentuk harokatnya, hanya beda urutan mana huruf tambahan dan mana huruf asli. Ini sekilas tentang ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan. Kemudian untuk tasrif aslinya sebentar lagi akan kita praktekkan. Coba kita lihat pada contoh berikut ini, contoh yang paling sering dipakai dan ini termasuk kosakata yang dipakai sehari-hari ya, yaitu kata ijtama'a. Perhatikan kata-kata berikut ini. Ijtama'a. Kalau kita lihat tadi, yaitu apa wazannya? Ifta'ala. Baik. Anda tinggal luruskan saja masing-masing huruf-hurufnya ini tadi. Dibagi seperti ini, ya. Maka Anda tahu yang mana yang akar kata dan yang mana yang huruf tambahan. Begitu. Berarti di sini kalau kita lihat, akar katanya apa? Pada kata ijtama'a. Jama'a. Mim, ain, betul. Jim, mim, dan ain ini ada bentuk mujarradnya, yaitu jama'a. Jama'a artinya adalah mengumpulkan. Makanya kalau Anda sholat jama' berarti Anda mengumpulkan 2 sholat. Kan gitu ya. Sholatnya di jama'. Jama' berarti dikumpulkan. Begitu juga sholat jamaah berarti orang-orang dikumpulkan untuk melakukan sholat bersama-sama. Kan gitu. Kalau ijtama'a berkumpul. Nah, nanti kita bahas dari segi maknanya tentunya insya Allah. Dan contoh-contoh yang lain juga Anda tinggal lihat. Akar katanya semua itu mirip ya. Misal pada kata intasoro, akar katanya berarti apa? Ro. Nasoro artinya menolong, intasoro yang tertolong. Tertolong dia. Maksudnya berarti menang. Karena kalau tertolong berarti menjadi menang. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang makna-maknanya yang cukup banyak. Sekarang kita masuk pada praktek dari tabel berikut ini. Antum semuanya mengulangi suara saya ya. Semua masih semangat insya Allah. Saya bilang makanya 1 pekan ini kita fokus menuntaskan semua wazan. Yang thulathi dan yang rubai. Semua tuntas, tidak ada yang ditinggalkan. Semua wazan. Oke? Kalau Anda menguasai semua wazan ini, tidak ada kata kerja yang Anda tidak tahu. Langsung tahu semua. Hanya saja nanti ada yang belum antum kenal, ada yang versinya ada huruf illah, ada versinya dengan tambahan hamzah, dengan huruf hamzah, maaf. Dan ada yang mudha'af. Itu semua belum antum pelajari, dipelajari di pekan keempat. Gitu ya. Yang ketiga, fokus semua wazan dituntaskan sampai habis. Cuman di pekan ketiga ini. Kita coba baca ini ya, Anda ucapkan setelah saya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ucapkan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. 1 kali lagi biar hafal ya.
Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ucapkan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Baik. Kalau pakai kata ijtama'a tadi, bagaimana jadinya? Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Oke. Baik. Kita geser ke samping 3 kata lagi. Ulangi setelah saya ya. Wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun. Ucapkan. Wa mufta'alan mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka. Kalau kita ubah dengan kata ijtama'a jadi gimana? Wa mujtama'an fahuwa wa dzaka mujtama' itu artinya masyarakat. Anda cek di kamus, mujtama' dalam bentuk isim maf'ulnya atau mungkin dalam bentuk masdar miminya, dia adalah bermakna masyarakat karena masyarakat itu dikumpulkan. Kumpulan komunitas. Kita lanjut ke sampingnya ya. Ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Ucapkan. Ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Satu kali lagi. Wahid, itsnain, thalatha. Ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Kita praktekkan dengan ijtama'a. 1, 2, 3. Ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un. Kalau antum merenungkan di sini ada 4 kata yang kembar. Apa saja 4 kata tersebut? Masdar mimi, kemudian ismul maf'ul, kemudian ismul zaman dan ismul makan. Kita bilang semuanya ini sama, kembar. Mufta'alun semua bunyinya. Salah kasih tanda ya. Di bawahnya harusnya. Baik. Kemudian di sini kita akan baca dari awal sampai akhir. Ifta'ala yafta'ilu. Dibaca saja. 1, 2, 3. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa wa dzaka mufta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Semuanya boleh semangat. Semuanya semangat untuk sekarang praktekkan pakai ijtama'a ya. Kita praktekkan wazan barusan dengan ijtama'a. Wahid, itsnain, thalatha. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Terus. Fahuwa mujtami'un wa dzaka mujtami'. Ijtami' mujtama'un. Masya Allah. Baik. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ingin bisa cepat hafal, dibaca berulang-ulang dengan contoh yang berbeda-beda. Iftaraqa. Nah, dipraktekkan nanti. Iftaraqa yaftariqu iftiraqan gitu ya. Coba deh satu contoh lagi terus kita praktekkan ya. Khusus untuk istofa itu belum dipelajari. Istofa nantinya memang jadi Mustafa. Julukan untuk Nabi Muhammad Mustafa yang terpilih. Tetapi belum antum pelajari karena di situ ada huruf illah. Kita tidak bahas itu dulu. Kita praktekkan pada kata iftaraqa lawan dari ijtama'. Kalau ijtama'a bersatu, bergabung. Iftaraqa terpisah. Ya, terpecah. Kita praktekkan 1, 2, 3.
iftaraqa, yaftariqu, iftiraqan, wa muftaraqan, wa huwa, wa dhaka, iftariq, la taftariq, muftaraqun, muftaraqun. Baik, kita lanjutkan ya dengan tasrif far'i yang tadi kita cabang-cabangkan masing-masing sesuai dengan dhamir atau gender atau jumlah, begitu ya. Kita praktekkan yang ini fi'il madhi lil ma'lum. Fi'il madhi lil ma'lum. Mungkin ada juga yang mungkin dalam hati berkata, ya sempat ini juga ada chat-chat masuk ke saya juga. Kenapa kok kelasnya digabung ikhwan akhwat? Karena pengajarnya belum ada yang siap yang akhwat ya. Kalau udah ada yang siap mah ada kelas khusus akhwat juga. Cuman kan pengajarnya belum ada yang siap. Walaupun beliau-beliau sudah alumni Timur Tengah segala macam, tapi kan untuk konsep pengajarannya harus dilihat dulu gimana nanti nih standar pengajarannya agar semuanya sama. Khawatir yang terjadi adalah kandas tengah-tengah kelasnya bubar nanti. Khawatirnya terjadi seperti itu. Makanya ini harus dulu satu orang dulu sampai benar-benar matang konsepnya. Kalau sudah matang konsepnya, baru diduplikasi ke pengajar-pengajar lain. Jadi bukan berarti tidak mau buka kelas khusus perempuan, kelas khusus ikhwan. Semua dikubah seperti itu ya. Kalau antum lihat yang kelas anak-anak juga begitu, kelas yang dewasa juga begitu. Semuanya dibuat versi satu orang dulu. Sampai benar-benar matang SOP-nya baru kemudian dibagi, dipisah. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Baik, kita sekarang praktekkan dengan al-fi'lul madhi lil ma'lum. Al-fi'lul madhi lil ma'lum. Bagaimana ini? Fi'lul madhi lil ma'lum. Seperti biasa, cuman diubah dengan domirnya saja. Kita baca saja ya. Madhi lil ma'lum terus langsung sambung ke mudhari' lil ma'lum. Siap semuanya? Biar murajaah lagi. 1, 2, 3. Ifta'ala, ifta'ala, ifta'alu, terus ifta'alat, ifta'alatan, ifta'alna, ifta'alta, ifta'altuma, ifta'altum, terus ifta'alni, ifta'altuma, ifta'altunna, ifta'altu, ifta'alna. Sekarang ke mudhari'. 1, 2, 3. Yafta'ilu, yafta'ilani, yafta'iluna, terus terus tafta'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'iluna, taf'ilani, taf'ilna, afta'ilu, terus salah di sini harusnya fathah, tafta'ilna. Baik. Untuk versi isim selalu saya ulang-ulang berkali-kali. Pembagiannya terbagi jadi 3 patokan dasar. Apa 3 tersebut? Yaitu mufrad, musanna, jama'. Kenapa kok saya ulang-ulang begini terus ya? Lama-lama biar antum ingat sampai hafal benar-benar ya. Saya ulang lagi. Tujuannya biar antum sampai ingat benar-benar. Hafal sampai di luar kepala. Di dalam kepala hafalnya, bukan di luar kepala. Baik, ismul fa'il kita praktekkan. Di atas berarti laki-laki, di bawahnya perempuan. 1, 2, 3. Mufta'iluna, mufta'ilani, mufta'iluna, terus mufta'ilatun, mufta'ilatu. Ya, nanti kalau Anda praktekkan misal pada kata muntasir, muntasir adalah pemenang. Muntasirani, 2 pemenang. Muntasiruna, para pemenang, gitu ya. Muntasiratun, pemenang perempuan, dan seterusnya. Muntasir artinya menang. Kemudian pada ismul maf'ul juga sama, hanya bedanya sebelum akhir atau sebelum huruf akar terakhir yaitu ain, dia itu berharokat fathah. Kita praktekkan 1, 2, 3.
Mufta'alun, mufta'alani, mufta'aluna, terus muftalatun, terus mufta'alatun. Bagus, Masya Allah. Kita lanjutkan kemudian pada fi'il amr. Fi'il amr kita praktekkan 1, 2, 3. Ifta'il, ifta'ila, ifta'ilu, ifta'ili, ifta'ila, ifta'ilna. Kita praktekkan dengan kata ijtama'a. 1, 2, 3. Ijtami', ijtami'a, ijtami'u, ijtami'i, ijtami'i, ijtami'u. Mudah banget ya. Sekarang kita praktekkan yang versi fi'il nahi. Fi'il nahi, ya, larangan. Fi'il nahi dengan kata iftaroqah tadi ya. 1, 2, 3. La La taftariq. taftariq, la taftariqa, la taftariqu. Bagus, terus la taftariqi, la taftariqa, la taftariqna. Mudah banget ya. Bagus, langsung dipraktekkan seperti itu. Saya sarankan juga kalau Anda ternyata adalah seorang pengajar, mungkin di sini ada yang guru bahasa Arab, mungkin ada yang ngajarin ibu-ibu di perumahan atau ibu-ibu di kampung, pada kumpul diajarin bahasa Arab. Nah, bisa dengan metode-metode seperti barusan. Kalau terulang-ulang nanti lama-lama hafal sendiri ya. Seperti antum sekarang udah praktik berkali-kali, udah lama-lama hafal ya. Sesimpel itu sebenarnya. Al-madhi al-majhul ini juga, dan konsepnya dulu saya sudah ajarkan. Rumusnya apa? Huruf pertama diapakan? Idham mahkan. Sebelum akhir diapakan? Dikasrohkan itu. Kemudian ada tambahan. Tambahannya di sini yaitu apa? Huruf yang berikut ini, yaitu urutan huruf ketiga, diapakan di sini? Didommahkan. Sebab kalau dia pakai bentuk aslinya ifta'ala, maka dibacanya ufta'ila. Sulit. Ini pelajaran sebelumnya ya. Antum bayangkan pengucapannya ufta'ila. Sulit. U-A-I. Capek ini mulutnya ini ya. Sulit sekali ini pengucapannya. Apalagi orang sakit gigi, tambah kesulitan. Uftu'ila. Uftu'ila. Kan gitu. Lebih gampang. U-U-I. Lebih mudah daripada U-A-I. Terlalu olahraga mulut jadinya. Jadi ini lebih sesuai dengan orang Arab, pengucapannya lebih gampang. Maka kita praktekkan al-madhi al-majhul. Kita mulai 1, 2, 3 dibaca saja. Uftu'ilha, uftu'ila, uftu'ilu, terus uftu'il, terus uftu'ilha, uftu'iltuma, uftu'ilti, uftu'iltuma, uftu'iltunna, uftu'iltu, uftu'ilna. Baik, sekarang yang yufta'alu tapi kita praktekkan pada kata ijtama'ah. Jadi gimana kalau pakai ijtama'ah? Yujtama'u. Sudah tahu ya bentuknya ya, yujtama'u. Kita praktekkan. Wahid, itsnain, thalatha. Mujtama'u, nujtama'u. Ini dikoreksi. Baik, itu dikoreksi ya. Baik, sekarang antum hafalkan saja dulu tabel berikut ini. Ya, yang baris keempat antum hafalkan semuanya. Baris keempat yang ini. Hafalkan. Dari ifta'ala sampai ke samping semuanya dihafalkan dulu. Saya kasih waktu sebentar buat antum untuk fokus menghafal ya.
Ya, akan dihafalkan dulu. Ta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan. Fahuwa mufta'ilun. Wa dhaka mufta'alun. Ifta'il. La tafta'il. Mufta'alun. Mufta'alun. Baik, saya pikir cukup. Sekarang kita masuk pada penjelasan makna-maknanya. Ustaz. Buat apa kita hafal tapi tidak tahu maknanya? Baik, kita jelaskan maknanya. Ifta'ala, banyak sekali manfaat-manfaat dari bentuk ifta'ala. Di antaranya ada yang mutawa'ah. Masih ingat ya mutawa'ah? Maknanya adalah akibat dari suatu perbuatan. Maksudnya adalah dia bentuk intransitif akibat ada kata transitif sebelumnya. Jadi, perhatikan dengan contoh. Selalu paling gampang memahami mutawa'ah dengan contoh. Jama'tul ibila, kalimat pertama. Ya, ini kalimat pertama. Fajtama'a, kalimat kedua. Fokus pada dua contoh berikut. Jama'tul ibila, jama'tu jama'ah. Ini bentuk apa? Sulasi, mujarrad. Bawahnya, kemudian di kalimat kedua pakai ijtama'a. Mari kita bandingkan jama'a dengan ijtama'ah. Jama'a seperti yang disebutkan pengarang, aku kumpulkan unta. Di jama'a di situ artinya mengumpulkan. Kan begitu ya? Fajtama'a, kemudian maka al-ibil terkumpul. Di sini sebenarnya lebih tepatnya mengucapkan fajtama'at. Karena al-ibil di sini yang dimaksud adalah banyak. Aku mengumpulkan unta-unta. Walaupun dia ya al-ibil di sini memiliki makna banyak ya. Bentar coba saya sambil lihatkan di kamus sebagai buktinya ya buat antum. Ibil itu maknanya banyak, maka contohnya yang lebih tepat di situ adalah ijtama'at. Ijtama'at kemungkinannya begitu ya. Jadi dia memang termasuk jenis, kata jenis isim jins yang menunjukkan jamak, kumpulan unta-unta. Aku mengumpulkan unta-unta. Fajtama'at lebih tepatnya. Karena dia jamak tidak berakal. Ya, ini dipelajarinya memang di ilmu nahwu teman-teman ya, untuk masalah ini. Fajtama'at. Seperti itu yang saya fahami. Seperti itu yang saya pahami. Kasrul hamzah wa kasrul ba au sukunha muannatsah la wahida laha min lafdhiha ya. Bahkan ini bentuknya yang kalau di dalam Al-Qur'an afala yanzuruna ilal ibili, gimana bunyinya di ayat Al-Qur'an? Kaifa Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Pakai apa bentuknya di situ? khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta-unta bagaimana unta tersebut diciptakan? Khuliqat. Ada tambahannya tak di sini ya? Pakai bentuk karena dia kalau tunggal memang perempuan dan kalau jamak tidak berakal memang sama juga dihitung sebagai perempuan. Jadi yang lebih tepat di situ fajtama'at. Ini koreksi untuk kitabnya. Berdasarkan yang kita ketahui. Seperti yang merujuk kepada di kamus ya, yang saya lihat barusan kamus. Baik.
Intinya adalah kalau jama'a artinya mengumpulkan, ijtama'a artinya Kumpul. terkumpul. Bisa juga kita bilang berkumpul. Pada kata jama'a dengan ijtama'a, coba kita bandingkan. Yang mana yang punya objek? Yang mana yang punya objek, teman-teman? Jamaah. Jama'a punya objek. Sedangkan ijtama'a punya objek atau tidak? Tidak. Tidak punya objek. Coba Tidak. kita bandingkan di sini. Jama'tul ibila fajtama'at. Al-ibila di sini sebagai apa? Objek. Mana subjeknya, pelakunya? Tu. Tu. Jama'a di sini sebagai predikat. Fajtama'at juga di sini kita lihat. Jamaat sebagai predikat, pelakunya adalah dhamir hiya tersembunyi. Ini adalah subjeknya menunjuk kepada al-ibil. Begitu. Jelas ya? Dan tidak ada objeknya. Inilah yang selalu saya jelaskan tentang masalah mutawa'ah, terulang-ulang berkali-kali. Saya selalu jelaskan seperti ini. Silakan Anda lihat juga rekaman-rekaman yang lain tentang wazan-wazan yang lain, bahwa ini termasuk jenis mutawa'ah. Contoh lain mutawa'ah ada nggak Ustadz tadi? Di sini Antum bisa lihat ya. Misalnya di sini iftaroqa artinya bercerai, ataupun ya kita bisa bilang terpisah. Taroko. Iftaroqa terpisah. Kalau versi mujarradnya apa berarti? Faroko. Ya. Faroko. Apa arti faroko? Bercerai. Beda. Memisah. Memisah. Faroko artinya memisah. Memisah dengan terpisah, yang mana yang punya objek? Memisah. Memisah punya Memisahkan. objek, ada objeknya. Sedangkan terpisah tidak pakai objek. Objek. Dan mutawa'ah artinya adalah kata iftaroko ada karena ada yang faroko. Karena ada kegiatan faroko. Sesuatu jadi terpisah karena ada yang memisahkan. Kan begitu ya? Sesuatu jadi terpisah karena ada memisahkan. Saya memisahkan telur dan nasi misalnya. Maka saya bilang faraqtu al-bidha war-ruz. Saya pisahkan antara baina al-bid wa ar-ruz. Saya pisahkan antara telur dan nasi, dipisah. Kemudian saya bilang faftaraqa, maka keduanya terpisah. Jadi kata iftaraqa terjadi atau muncul ada dikarenakan ada kata faraqa. Dan bisa Anda lihat pada kata yang lain, iqtaraba itu juga. Dalam Al-Quran gimana iqtaraba? Ada yang tahu ayatnya? Ayo, ada yang tahu nggak ayatnya? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wahum. Wahum fi ghaflatin mu'min. Bagus ya. Telah dekat hisabnya orang-orang, para manusia, dan mereka dalam keadaan lalai. Sudah hampir ini masuk dalam fase hisab. Semua kita akan diperhitungkan amal perbuatan kita. Iqtaroba, telah dekat. Dari kata koruba, dekat. Koroba, mendekatkan. Iqtaroba, yang menjadi dekat. Oleh karenanya pengarang di sini mengistilahkan mutawa'ah suka diartikan menjadi. Lihat kata-kata pengarang ya. Suka diartikan menjadi. Berarti iqtaroba, menjadi dekat. Ijtama'a, menjadi terkumpul. Karena ada yang mengumpulkan. Dan seterusnya. Kemudian makna yang kedua, littikhadil fi'li minal ism, untuk membuat kata kerja dari kata benda. Maksudnya gimana? Jadi ada kata benda, dari kata benda tadi bisa dibuat kata kerjanya. Yang ada kata bendanya dulu ya. Contohnya di sini adalah kata khubz. Khubz artinya roti. Khubz. Bahasa Arabnya roti. Dari kata benda tadi, ini adalah isim. Dibuat menjadi fi'il. Fi'ilnya apa di sini? Ikhtabaza. Ikhtabaza menggunakan wazan apa? La. Memiliki kandungan makna membuat kata kerja dari kata benda. Kata bendanya khubz dibuat jadi kata kerja ikhtabaza. Arti ikhtabaza adalah membuat roti. Mudah ya? Apa ada contoh lain? Kebetulan ini belum dikasih contoh lain ya. Termasuk jarang memang yang ini.
mungkin termasuk jarang atau biasanya ya itu terkait dengan pekerjaan manusia seperti tadi. Ikhtabaza itu kan pekerjaan. Baik, kita lanjutkan berikutnya dengan makna yang lain yaitu lil mubalaghah fil ma'na. Mubalaghah artinya berlebihan. Kalau di sini diartikan menguatkan. Jadi mubalaghah itu artinya berlebih-lebihan. Hiperbola mungkin ya kalau bahasa sastra Indonesia. Iktasaba amrun itu koreksi, harokatnya seharusnya pakai tanwin amrun. Dikoreksi ya. Iktasaba amrun ay balagha fil kasbi. Amr telah bekerja. Iktasaba itu bekerja, berusaha, mencari nafkah. Pokoknya melakukan pekerjaan. Iktasaba. Ini dari kata kasaba. Iktasaba aslinya kalau versi mujarrad kasaba. Ya artinya bekerja. Kasaba ini bekerja. Ketika menggunakan versi iktasaba memiliki makna bekerja keras. Ya, maknanya adalah bekerja keras. Insya Allah lebih mudah dipahami ya, insya Allah ya. Mudah. Kasaba itu bisa diartikan juga memperoleh. Bekerja ya termasuk ya, karena memperoleh rezeki. Kasaba. Ini sambil saya lihat di kamus ya. Kasaba itu adalah memperoleh rezeki, mengambil keuntungan, memperoleh sesuatu, menghasilkan sesuatu, memproduksi sesuatu, kasaba. Bekerja. Iktasaba berarti bekerja, tapi ada makna lebih mubalaghah, kita artikan bekerja keras. Itu. Nah, ini yang saya sering tekankan juga kepada teman-teman, lebih penting mengetahui faedah makna, atau saya biasa bahasakan fungsi dari kata, atau yang dimaksud di sini adalah faedah makna. Lebih penting daripada sekedar tahu terjemahnya. Kalau hanya tahu terjemahnya, belum tentu cocok dengan semua kata. Tetapi tahu maknanya, oh ini maknanya mubalaghah, berlebih-lebihan. Ketika Anda menerjemahkan nanti tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhannya apa? Oh ini cocoknya dengan kata keras, ya udah pakai keras. Oh ini cocoknya dengan kata sungguh-sungguh, berarti kasih kata sungguh-sungguh. Kan gitu ya. Makanya Anda lihat bahwa penerjemahan orang-orang beda-beda kadang. Karena dilihat dari fungsi atau faedah maknanya. Sama dengan mutawa'ah tadi. Mutawa'ah untuk penerjemahannya tidak saklek satu bentuk. Tergantung kalimatnya apa yang cocok buat dia. Yang penting Anda tahu maksud dari kata tadi. Ini yang saya berkali-kali tekankan di pelajaran Nahwu. Yang ikut majelis saya Nahwu Wadih. Ya, saya tekankan berulang-ulang bahwa mengetahui maksud dari kata, fungsi dari kata, faedah dari kata, itu lebih penting dari tahu terjemahnya. Kalau terjemah, tidak bisa saklek satu nanti. Tidak ada satu terjemah kemudian bisa kepakai ke semua bentuk kata yang menggunakan wazan tadi. Sulit mencari yang seperti itu. Maka Anda harus bisa mengkondisikan ini tadi. Mana yang cocok nih? Sesuai tuntutan keadaan. Kita lanjut. Istama'a aliyun al-Qur'ana. Perhatikan pada kata istama'a. Apa akar katanya? Sami'a. Sin, mim, ain. Yaitu kata sami'a. Sami'allahu liman hamidah. Kan gitu ya. Apa arti sami'a? Mendengar. Tapi kalau pakai istama'a, yang dimaksud apa berarti? Sungguh-sungguh mendengar. Sebagian para ulama juga mengartikan istama'a itu adalah menyengajakan diri mendengar. Sengaja. Atau bahasa kita menyimak. Menyimak ini ya dari kata ini ya. Sehingga beda antara orang yang istama'a kepada suatu suara dengan hanya sekedar sami'ah. Hanya dalam Al-Quran disebutkan idza quri'al Qur'anu apa? Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka apa perintahnya? Istami'u. Dengarkanlah sungguh-sungguh. Sengajalah mendengar kepada Al-Quran tadi. Wa ansitu dan diamlah la'allakum turhamun. Ayat ini pun kemudian mendasari sebagian ulama yang menganjurkan dan sehendaknya untuk tidak
menyalakan Al-Quran tetapi kita tidak mendengarkannya. Misal sambil jualan tapi tidak didengarkan. Ini termasuk hal yang kurang baik. Karena menyelisihi ayat tadi. Tapi ya tapi ya lebih baik Ustaz daripada menyetel lagu-lagu. Iya betul juga sih ya. Itu yang sulit juga ya. Jadi lebih baik disetelkan Al-Quran juga. Bagus. Untuk meruqyah rumah misalnya. Atau meruqyah suatu bangunan agar terhindar dari gangguan-gangguan jin gitu ya. Bagus-bagus saja. Lebih bagusnya lagi yang menyetel juga mendengarkan. Bukan sambil sibuk yang lain. Kita lanjutkan berikutnya, berarti dari istama'a dengan iktasaba ada makna berlebihan, menguatkan arti. Sungguh-sungguh, betul-betul, menyengaja. Ini di antara makna-maknanya. Semoga bisa menambah faedah antum agar tahu ya, bahwa dalam bahasa Arab ketika kata tadi bertambah, maka bertambah lagi maknanya. Ini sering disebutkan oleh para ulama shorof juga ya. Bangunan huruf tadi, ketika bertambah bangunan hurufnya, maka maknanya pun bertambah. Ini dalam ilmu shorof dikenal seperti itu. Sami'a, mendengar saja. Ketika di sini istama'a, bangunan hurufnya bertambah 2 huruf, yaitu hamzah dengan ta. Maka maknanya pun bertambah, bukan sekedar mendengar. Begitu. Lah Ustaz, tapi bagaimana dengan bacaan kita sami'allahu liman hamidah? Kok pakai sami'a, kok nggak pakai istama'a? Untuk khusus pada Allah Azza wa Jal, maka sifat-sifat Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Maka mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Begitu ya. Sami'allahu liman hamidah, itu lebih tinggi dari sekadar sami'anya makhluk ataupun istama'anya makhluk. Karena tidak bisa dibandingkan. Untuk bayangkan yang berdoa sekian juta orang setiap hari, tapi semuanya Allah dengar. Semuanya Allah tahu, pergerakan-pergerakan makhluk. Kita lanjut, lil musyarakah. Lil musyarakah, untuk menunjukkan arti berserikat. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya, saling biasa diartikan adalah saling. Kita lihat pada contoh berikut, ikhtasama Zaidun wa Aliyun. Ini dari kata, akar katanya apa? Ikhtasama, yaitu kha, sod, Sot. dan Ma. mim. Khosmun, khosmun artinya musuh. Kalau pakai bentuk masdar, khosmun artinya musuh. Khosama, di antara artinya, ya bisa diartikan mengalahkan musuh. Termasuk di dalamnya ada makna bertempur, bertengkar, mengalahkan musuh, gitu ya. Kalau ikhtasama dibandingkan dengan kata khosama, khosmun tadi kita artikan adalah musuh ya, khosmun. Ikhtasama saling bermusuhan. Ini diartikan saling berdebat. Ya, berdebat ini makna yang khusus. Ikhtasama lebih umum maknanya. Sehingga kita memang lebih menggunakan makna bertengkar. Itu lebih tepat dibandingkan yang digunakan pada buku ini. Kata ikhtasama lebih baiknya adalah memiliki makna saling bertengkar. Begitu ya, cuman di sini saya sambil cek di kamus ya, betul ya, ada ikhtasama artinya adalah bersengketa, saling berdebat, saling memutus hubungan, dan lain-lain. Kalau dalam Al-Quran, hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ikhtasama diartikan saling berdebat memang cukup sering ya, atau saling bertengkar, saling bercekcok. Ada makna saling, ay takhasama, sama dengan makna kata takhasama. Ikhtasama dengan takhasama sama-sama bermakna saling, dan koreksi untuk buku ini seharusnya dibeginikan karena dia menunjukkan 2 orang. Takhasama. Kenapa yang ikhtasama tidak pakai dipanjangkan? Nanti antum belajar di ilmu nahwu, kalau fiilnya disebut duluan maka dia pakai bentuk tunggal. Ikhtasama, dia bentuk duluan, datang duluan maka dia bentuk tunggal, tapi kalau datang belakangan maka dia harus ikut kepada sebelumnya. Ikhtasama, dia taruh di belakang. Zaidun dan Aliyun disebut duluan, berarti dia nanti pakai bentuk 2, takhasama. Ini koreksi untuk buku ya. Seharusnya seperti itu. Ikhtasama Zaidun wa Aliyun ay takhasama. Dipanjangkan. Antum belajar di ilmu nahwu tentang itu. Berikutnya, makna yang kelima adalah sama dengan makna fa'ala, berarti sama dengan makna mujarradnya. Contoh, ijtadzaba sama dengan kata jadzaba, artinya menarik.
Ini kalau di bahasa sains dikenal dengan gravitasi. Gravitasi itu bahasa Arabnya jazibiyah, karena dia menarik. Buminya menarik, ada gravitasi jazibiyah dari kata ini. Ijtadaba, jadaba. Jadaba dengan ijtadaba maknanya sama, tidak ada beda. Ya, perhatikan baik-baik, maknanya sama, tidak ada beda. Irtaqa dengan raqa sama artinya yaitu naik. Irtaqa dengan raqa. Ini ada dalam hadis Rasul ya. Nanti para pembaca Al-Quran di hari kiamat diberi tingkatan derajat irtaqi. Saya lupa bacaan lafadz hadisnya ya. Iqra wartaqi. Naik tinggi ke atas antum. Sesuai dengan bacaan Quran antum. Semakin banyak, semakin tinggi derajatnya orang. Keutamaan banyak membaca Al-Quran. Antum cek hadisnya, hadis sahih. Irtaqa, naik. Ijtadaba, menarik. Sama dengan versi thulathi mujarrad. Yang keenam, untuk bermakna talab. Talab artinya adalah menuntut, meminta. Talab artinya meminta. Ini untuk yang makna ini, contoh dari pengarang di sini pakai kata iktadda. Dari kata kadda. Kadda menunjukkan kerja keras. Kadda ini kerja keras, sungguh-sungguh. Ada makna sungguh-sungguh. Ketika dia pakai menggunakan kata iktadda, meminta kerja keras. Walaupun ini jarang ya. Kata-kata ini jarang dipakai, iktadda. Sedangkan yang lain tadi semuanya sering. Yang contoh yang diberikan pengarang, semuanya termasuk sering, kecuali ikhtabaza, termasuk jarang. Dan iktadda, ini termasuk jarang dipakai. Sisanya contoh-contohnya semua sering, terutama yang ini. Terutama contoh-contoh yang diberikan di halaman 47. Ini semuanya contoh yang sering dipakai dalam percakapan ataupun tulisan. Semuanya sering sekali dipakai. I'tabara, mengambil pelajaran. Ini sering muncul di akhir ayat Al-Quran. Bagaimana? Ada yang tahu bagaimana bunyinya? Fa'tabiru Biru. ya ulil Ya ulil absar. Ambillah apa berarti? Pelajaran. Perintah untuk mengambil pelajaran. Fa'tabiru. I'tasama di Al-Quran ada ini. Apa bunyinya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Jangan tercerai-berai. Perintah untuk bersatu. Bersatu dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Ya, ini adalah contoh-contoh yang antum bisa lihat. Semuanya ini sebenarnya sering dipakai. Seperti pada kata istofa. Ini adalah kemudian dikenal dengan Mustafa, nantinya bentuk ismul maf'ul. Mustafa artinya yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sekarang dengan kaidah. Ada tambahan kaidah kayaknya tadi ya. Nah, ada kaidah ada kaidah tambahan. Kaidah tambahan ini adalah hanya masalah huruf. Perhatikan baik-baik. Pertama di sini, apabila fa fi'il dari fi'ilnya tadi, fa fi'il berarti huruf pertama. Kita catat di sini, akar ke-1. Akar ke-1-nya adalah huruf shad, kemudian dot, kemudian ta, kemudian dha. Semuanya memiliki bentuk yang mirip ya. Bentuknya ada benjolannya seperti itu. Shad, dot, ta, dha. Oke, bentuknya mirip semua. Kalau awalannya seperti ini, maka yang tadinya ifta'ala berubah jadi ifta'ala. Taknya diubah jadi to. Taknya diubah jadi to. Jadi tadinya misalnya ifta'ala, kita ubah menjadi ifta'ala. Oke, ada perubahan, taknya jadi to. Kenapa begitu? Karena agar sesuai dengan huruf tadi. Kalau pakai tak kurang enak. Contoh kita lihat ya, soluha. Soluha artinya adalah apa kemarin? Bagus, orang soleh, orang yang bagus. Soluha, bagus. Istalaha.
Nih, ada nggak enak nih? Sod ketemu dengan ta, ada nggak enak? Coba antum bunyikan. Istalaha. Enak atau tidak? Sulit ya? Istalaha. Karena makhraj hurufnya beda. Istalaha. Kayak jauh gitu. Satunya dia adalah huruf yang tinggi, isti'la. Satunya huruf istifal. Jadi ini termasuk huruf isti'la kalau di ilmu tajwid. Maka dia, taknya tadi diubah menjadi huruf to. Jadi apa? Sekolah. Istalaha. Lebih mudah mana? Menggunakan istalaha atau istolaha pengucapannya? Sekolah. Istolaha. Pakai to lebih mudah pengucapannya. Karena dia sama-sama huruf isti'la. Isti'la itu huruf yang lidahnya dinaikkan ke atas. So, naik lidah antum ke atas. To, lidah antum naik ke atas. Beda dengan ta. Ta, lidah antum ke bawah. Ta. Ini istifal. So, naik ke atas lidahnya. Sod ketemu dengan, tadi kita bilang huruf akar pertama. Kalau salah satu dari sod, dot, to, dho, semuanya naik lidahnya ke atas. Karena lidahnya naik ke atas semua, maka taknya ini nggak cocok nih. Satunya di atas, satunya di bawah nggak cocok. Maka dinaikkan dia ke atas jadi to. Itu ya bahasanya. Agar setara. Mungkin kalau pertandingan tinju, ini beratnya satunya 100 kilo, satunya 150. Ini tidak cocok. Harus cari yang setara. Kayak gitu. Kita lihat pada contoh berikutnya. Doroba. Apa arti doroba? Memukul. Memukul. Doroba. Perhatikan menggunakan wazan ifta'ala. Kita baca ittaroba. Ittaroba. Aneh ya. Id tadinya tebal, tiba-tiba jadi tipis. Ta. Ittaroba. Maka di sini diubah huruf taknya menjadi huruf to. Coba dibaca ittoroba. Ittoroba. Toroba artinya tadi apa? Memukul. Ittoroba artinya terguncang. Tergoncang. Seperti gempa. Itu ada ittoroba. Kalau udah belajar ilmu hadis, ada hadis muttarib. Hadis muttarib berarti hadis yang ada keguncangan. Di jalur riwayatnya kok beda-beda, ini aneh. Nggak mungkin, kayak ada kontradiksi. Begitu. Biasanya diartikan juga hal yang sifatnya kontradiktif. Toroda. Toroda itu artinya mengusir. Di antara maknanya mengusir dan ada makna lain kemungkinannya ya. Ittaroda. Jadi ittoroda. Kemudian to-nya ditasydid semuanya jadi seperti itu. Ittoroda. Ittoroda itu artinya berlaku bagi semua. Di antara maknanya ya. Ittoroda itu artinya berlaku bagi semua. Berlaku umum. Itu namanya ittoroda. Atau bisa diartikan tataba'a. Tataba'a itu terjadi berkesinambungan. Itu namanya ittarada. Terjadi banyak kali. Bukan sekali saja, banyak terjadi. Ini antum nanti tahu istilah ini di ilmu qawaid fiqhiyah kalau belajar. Ittarada. Ittarada. Kemudian ada kata zalama. Apa zalama artinya? Menzalimi. Menistakan orang, menzalimi. Idh talama berubah jadi apa di situ? Idh talama. Terzalimi. Mungkin maknanya itu ya. Coba sambil saya cek di kamus. Idh talama artinya terzalimi. Karena dia pakai mutawa'ah. Makna mutawa'ah. Idh talama. Kemungkinannya itu. Kemungkinannya adalah menggunakan mutawa'ah. Saya udah cek di kamus kok nggak nemu ini ya. Idh talama. Tidak muncul. Tapi di kitab-kitab shorof ada. Jarang dipakai memang. Sangat jarang dipakai. Dan memang dia ada 3 versi untuk idh talama ini. Tidak mau saya rinci terlalu dalam di sini. Jadi dia memang ada 3 versi. Bisa nanti yaitu huruf to-nya jadi dua-duanya dha atau jadi dua-duanya jadi to. Bisa diucapkan it-talama. Bisa juga diucapkan ya bentar ya, di-mute dulu. Ada suara masuk. Ya. Itu bisa menggunakan versi mana ini kok? Tadi saya udah tandain. Hilang ya.
halaman 401 di halaman 401 yang ada di Syadal Arf 402, 403. Bisa idtalama, bisa ittalama, bisa idzalama. Ada 3 versi. Yaitu dha-nya bisa ditasydid atau ta-nya bisa ditasydid. Tidak mau saya rinci terlalu detail untuk ini ya. Untuk khusus ittalama di situ ada 3 versi, dan kalau yang di versi bawahnya perhatikan baik-baik. Kalau sekarang fa fi'ilnya adalah huruf dal, dzal, dan zai. Berdekatan semua ya. Da, za, za. Dekat semua. Maka huruf ta-nya diubah menjadi huruf dal. Kalau tadi di sini semuanya diubah jadi huruf ta. Huruf ta-nya diubah jadi huruf ta, maka kita bilang ifta'ala menjadi ifta'ala. Ini adalah perubahannya. Sekarang, yang di nomor 2, ifta'ala akan diubah menjadi, berarti apa kira-kira di sini? Jadi gimana? Ifta'ala barusan dibilang disuruh ganti dengan huruf dal. Kalau awalannya adalah huruf dal, zal, atau zai. Berarti apa? Ifta'ala. Ifta'ala. Ifda'ala. Perubahannya adalah pada huruf ta berubah menjadi dal. Kita tandai berikut ini. Nah, ifta'ala. Contoh. Dara'a menjadi ittara'a menjadi iddara'a. Dzakara, ini yang sering di Al-Quran atau muncul di Al-Quran ya. Dzakara, mengingat. Idzakara jadi idzakara, mengambil pelajaran, mengambil peringatan. Dzakara mengingat, idzakara mengambil peringatan. Perubahannya perhatikan ya. Dzakara menjadi idzakara. Ini yang kemarin kita singgungkan di dalam ayat Al-Quran apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Di Al-Quran pakai dal atau dzal? Dal. Nah, jadi di sini teman-teman memang ada 3 bentuk. Bisa idzakara, bisa juga pakai iddakara. Dan bisa satu versi lagi, iddakara. Jadi memang ada 3 versi seperti pada ittalama tadi. Kalau di Al-Quran kita pakai yang iddakara ini. Ya, dari kata asalnya dzakara, dalnya itu adalah huruf tambahan yang mengganti huruf ta. Kalau secara arti dzakara mengingat, idzakara mengambil peringatan, mengambil pelajaran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dihafal, untuk dijadikan sebagai alat pemberi peringatan. Al-Qur'an gampang banget dijadikan nasihat. Antum nukil satu ayat bisa buat nasihat. Fahal mim muddakir, ada ndak orang yang mau mengambil pelajaran? Pertanyaan di situ yang tidak membutuhkan jawaban. Kita lanjut. Zajara, izdajara, izdajara. Zajara ini artinya melarang. Di antara maknanya ya. Melarang, menegur, memarahi, semacam itu juga maknanya ya. Kata yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Zajara. Zajara itu seperti nahi, melarang, membentak. Larangan tapi dengan ada sifat keras, itu zajara. Izdajara berarti dia yang mendapatkan larangan. Izdajara di sini adalah memiliki makna dia menaati larangan tersebut. Ini taat terhadap larangan. Kalau zajara melarang. Ini secara arti ya. Izdajara tadinya huruf ta berubah menjadi huruf dal, izdajara. Kenapa? Karena dia yaitu tadi termasuk dari kaedah tadi, karena dia dal, zal, zai pada huruf pertama diganti dengan huruf dal. Agak rumit sedikit memang materi untuk kaedah ini, cukup antum tahu saja, tidak perlu dihafal. Cukup tahu, nanti suatu saat mungkin akan terpakai. Kita sekarang masuk pada latihan teman-teman sekalian. Siapa yang bisa tasrifkan kata-kata berikut ini? Mungkin bersama-sama dulu yang versi pertama ya, yaitu pada kata i'tarafa. Akar katanya apa ini? Arafa. Apa arti arafa? Mengetahui. Mengetahui. I'tarafa Mengenal, mengetahui. i'tarafa artinya mengakui, memberi pengakuan.
i'tiraf i'tiraf, memberi pengakuan. Kalau arafa tahu. Baik. Sekarang kita ubah masdarnya berarti apa? i'tiraf I'tirafan. Bagus. Pengakuan. Ismul fa'il mu'tarifun mu'tarifun. Terus ismul maf'ul mu'tarafun mu'tarafun. Bagus. Fi'lun nahi la la ta'tarif ta'tarif. Fi'lul mudhari' lil majhul yu'tarafu. astagfirullah. Yu'tarafu. Diketahui atau diakui. Baik. Berikutnya, siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Mentasrif. I'tazala. Boleh Rizqi. I'tazala. I'tazala dari kata azala. Ada yang tahu arti azala? Menjauhi. Menjauhi atau apa? Memisah ya. Kalau i'tazala berarti apa? I'tazala artinya apa? Azala itu memisahkan. Kalau i'tazala berarti terpisah. Ada kelompok yang menyimpang, namanya adalah kelompok Mu'tazilah. Aslinya adalah karena mereka memisahkan diri. Waktu itu di majelisnya Al-Hasan Al-Basri atau siapa saya lupa ya. Kemudian mereka memisahkan diri, Wasil bin Atha pendirinya. Azala ini dalam hadis Rasul Jabir radhiyallahu an mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Ada yang tahu artinya ini? Kami dahulu melakukan azal, sementara itu Al-Qur'an turun. Ada yang tahu maksud azal di situ? Yaitu berhubungan suami istri tetapi mengeluarkan itu di luar. Tidak dimasukkan ke dalam untuk menjadikan tidak hamil. Dan ini dibolehkan karena para sahabat dulu melakukan itu. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal, tapi Al-Qur'an sedang turun, tidak ada larangan dalam Al-Qur'an. Kata Jabir, dan ini termasuk sunnah hadis Rasul SAW yang bersifat takrir. Rasulullah mengakui hal tersebut dan membolehkan. Karena Rasul tidak melarang. Padahal Rasul tahu. Begitu. Nah, itu tidak saya rinci di situ, tapi saya fatwa para ulama memang membolehkan dengan tujuan-tujuan tertentu, tidak semua tujuan. Silakan Rizky, i'tazala masdarnya. I'tizalan. I'tizalan. I'tizal artinya terpisah di antara maknanya ya. Memisahkan diri. Terus ismul fa'il Mu'tazilun. Mu'tazilun tadi kita lihat. Mu'tazil, kalau misalnya kelompok tadi Mu'tazilah dari kata ini. Kelompok Mu'tazilah karena mereka memisahkan diri dari umat Islam. Mereka membuat pemikiran-pemikiran sendiri yang kemudian banyak menyimpang ya. Kelompok Mu'tazilah ini di antaranya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Lanjut ismul maf'ul Mu'tazalun. Mu'tazalun. Terus berikutnya La ta'tazil. La ta'tazil. Terus berikutnya Yu'tazalu. Tapi Ustadz sekarang tidak ada kelompok namanya Mu'tazilah, Ustadz. Tidak ada yang mengaku Mu'tazilah ya. Nah, semuanya tahu kalau Mu'tazilah itu menyimpang dari ajaran Rasulullah. Jadi Mu'tazilah memang tidak ada namanya sekarang. Tapi pemikirannya masih membekas di banyak pemikiran-pemikiran zaman sekarang. Tersebar. Pemikiran Mu'tazilah. Sebagian-sebagiannya. Di antara hal yang menjadi dasar pemikiran Mu'tazilah adalah mereka mengagungkan akal. Akal pikiran didahulukan sebelum wahyu. Ini di antara prinsip yang dilakukan Mu'tazilah. Ya. Baik. Langsung lanjutkan saja. Dan di antara hal yang terkenal dalam masalah ini, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dahulu disiksa begitu lama gara-gara pemikiran Mu'tazilah. Dan beliau tetap di atas akidah Ahlus Sunnah. Semua ulama waktu itu gugur. Ada yang terbunuh, ada yang menyerah. Ya, rata-rata menyerah. Mereka bilang semuanya udah kita ikut pendapat Mu'tazilah, Al-Quran makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal sendirian.
setiap hari dicambuk, setiap hari dipenjara, setiap hari dicambuk. Dan beliau tetap tidak mau mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Makanya dalam sejarah Islam tidak ada jenazah ulama yang lebih banyak kehadirannya dibanding Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, satu kota Baghdad yang disebut sekitar 1 juta orang waktu itu, semuanya mengiringi jenazahnya Imam Ahmad. Dan tidak pernah dalam sejarah ada jenazah yang diiringi sebanyak jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Semua penduduk Baghdad keluar, semua pasar ditutup untuk menghormati jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, karena beliau waktu itu bersabar menghadapi fitnah cobaan dari para penguasa dinasti Abbasiyah yang menyiksa beliau karena beliau tidak mau bilang Al-Quran itu makhluk. Konsekuensinya kalau Anda bilang Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran adalah karangan manusia, bukan firman Allah. Kita lanjut berikutnya. Ibu Lilis ya, mencoba di sini iltabasa. Iltabasa, iltibasan. 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 Ini dari kata labisa. Labisa artinya adalah Oke. memakai. Iltabasa ini artinya adalah tersamarkan. Rancung. Tersamarkan. Membuat dia itu nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Iltabas. Atau membuat dia ragu terhadap sesuatu. Lanjut. Apa di sini tadi? Ismul fa'il. Multabisun. Terus ismul maf'ul. Multabasun. Bagus. Berikutnya. Fi'il nahi. La taltabis. Bukan teletabis ini ya. La taltabis. Baik. Yultabasu. Kalau yultabas itu artinya adalah perkara tersebut samar buat dia, sehingga dia sulit mengetahui apa yang benar. Yultabas. Alaihil amr. Tabas. Tapi antum tidak apa-apa, tidak tahu-tahu artinya. Yang penting tahu aja ini. Berikutnya ini, kok saya kayaknya ini salah ini ya. Bukan iltaqadha. Yang terkenal itu iltaqata. Ini di ilmu fikih biasanya. Iltaqata, bab yang disebut dengan bab luqatah. Apa bab luqatah? Barang temuan. Menemukan ya, barang temuan. Bagaimana hukum barang temuan? Nah, itu dibahas dari kata iltaqata. Iltaqata artinya adalah menemukan tanpa sengaja. Beda dengan wajada. Wajada menemukan dengan, atau kata yang lain misalnya, mencari, benar-benar sengaja mencari. Tapi kalau iltaqata, dia nemu nggak sengaja. Ya. Nah, kalau iltaqata, coba saya cek dulu di kamus ya. Apakah ada iltaqata? Kenapa? Nggak ada di ma'ani, nggak ada iltaqadha. Iltaqadha nggak ada ya, adanya iltaqata. Kita koreksi. Iltaqata artinya apa tadi? Menemukan. Yang berkaitan dengan kata laqata. Coba kita cek pada kata laqata. Apa arti dari laqata? Laqata ternyata juga sama. Ini berarti termasuk jenis tadi. Ifta'ala memiliki makna yang sama dengan fa'ala. Bermakna fi'il mujarrad. Jadi laqata dengan iltaqata maknanya sama-sama menemukan. Ini kalau kita lihat di kamus ya. Di antara maknanya seperti itu. Karena terkadang maknanya lebih dari satu. Baik, di sini yang siap mencoba Ibu Fatonah ya. Silakan Bu Fatonah. Apa masdarnya? Iltiqatan. Baik, ismul fa'il. Multaqitun pelakunya yang menemukan. Antum nanti lihat ini di masalah bab fikih luqatah, bab barang temuan, gimana hukumnya. Ini sayangnya orang-orang sekarang tidak tahu ya bagaimana hukum barang temuan. Udah diambil aja, nemu 100.000 dipakai buat jajan sama dia. Ini bahaya seperti ini. Lanjut, ismul maf'ul. Multaqatun. Bagus. Multaqatun. Terus fi'il nahi. La taltaqit. Bagus. Terus mudhari' dan majhul. Yultaqatu. Alhamdulillah. Berikutnya Jusni, siap Jusni? Siap Ustaz. Baik, intadhara dari kata nadhara. Nadhara artinya apa?
Lihat. Melihat. Kalau intadhara di sini kebetulan artinya di antaranya yang paling terkenal adalah menunggu. Ya, menunggu itu juga ada melihat ya kan, nungguin gitu lagi sambil lihat ya. Kapan ini orangnya datang? Ini biasa di kisah-kisah para nabi. Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Tunggu aja kata para nabi ya. Nanti kita akan melihat siapa yang akan mendapat siksa dan siapa yang mendapatkan surga. Silakan. Yusni, intadhara. Intidharan. Intidharan artinya menunggu. Lanjut. Pelakunya. Ya. Multadhiron. Muntadhirun tadi di ayat Al-Quran. Inni ma'akum minal muntadhirin. Terus. Ismul maf'ul. Multadharun. Muntadharun artinya yang ditunggu. Terus. La Lantadhar. tantadhir. Lantadhir. La tantadhir. Jangan kamu tunggu. Terus. Yultadharun. Yuntadharu. Ini termasuk sering dipakai dalam pengucapan sehari-hari. Ya, ingat baik-baik, intadhara artinya menunggu. Baik, ini bentuk-bentuk tasrifnya. Tinggal satu latihan lagi menerjemah ya. Tinggal satu latihan lagi menerjemah. Kita lanjut menerjemah ke dalam bahasa Indonesia seperti biasa bersama-sama dulu. La takhtalifu dari kata ikhtalafa, yaitu artinya adalah berselisih. Jangan kalian berselisih, kalian laki-laki. Khilaf, mungkin sering dengar kata khilaf. Saya khilaf Ustadz. Khilaf itu berbuat salah. Karena salah itu menyelisihi yang benar. Ya. La takhtalif, jangan berselisih. Jangan berbeda pendapat di sini maksudnya. Maksudnya jangan bisa juga diartikan jangan bertengkar. Banyak banget artinya ya, disesuaikan dengan maksudnya. Iktasabna. Tadi apa iktasaba? Kerja keras. Bekerja keras. Berarti iktasabna. Mereka perempuan bekerja keras. Terus berikutnya taghtasilu. Mereka laki-laki Dari kata ghosala, apa ghosala? cuci. Nyuci atau mandi ya, sama. Mandi. Ini adalah diantara memiliki entah mubalaghah atau maknanya sama dengan fa'ala tadi. Entah makna ketiga atau makna kelima kira-kira. Taghtasilu berarti kalian laki-laki mandi. Kalian laki-laki mandi. Ini tetapi nunnya hilang, berarti dia ada kata yang sebelumnya yang kemudian dibuang di sini ya. Beliau hanya menukil sebagian aslinya taghtasiluna. Kemudian lanjut berikutnya, siapa yang siap menjawab? Coba tiga kata ya. Ibu Fatona boleh? Ightasili. Saya mandi. Bukan saya, ya-nya di situ. Kamu perempuan, fi'il amr. Berarti mandilah kamu perempuan. Mandilah kamu perempuan. Bagus. Ikhtilafan. Apa Bu Fatona? Ikhtilaf perbedaan ya Ustaz. Betul, perbedaan, perselisihan, namanya ikhtilaf. Berikutnya ijtahidu. Bersungguh-sungguh. Betul. Kalian laki-laki bersungguh-sungguh. Kalian laki-laki bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah. Ini adalah kata perintah. Amr. Iya. Kalau jahada ya berkaitan dengan jihad, jahada bersungguh-sungguh juga maknanya. Berikutnya hamzah, 3 kata. Mereka Mutakhallifina. Ini dari kata yang lain ya. Nyempil di sini dia bukan wazan ifta'ala. Pakai wazan apa ini hamzah? Ikhtalafa. Mutakhallifin hamzah. khalafa Pakai wazan apa ini? Tafa'ala. Mutafa'ilina. Dun. Tafa'ala. Ya, isim fa'il, betul. Apa artinya mutakhallifin? Orang-orang yang Orang-orang yang apa? Hamzah?
Berbeda pendapat. Yang dia bukan berbeda pendapat, tapi yang ini kalau ikhtalafa berbeda pendapat. Kalau takhallafa Yang dibebani. yang Yang dibebani. Bebani. tertinggal. Orang-orang yang tertinggal, baik tertinggal secara peradaban atau tertinggal dia di belakang lagi perjalanan bareng dia ketinggalan. Nah, ini mutakhallifin. Ketinggalan di perjalanan. Lanjut Hamzah, i'tasimu. Tasimu fi'il amr. Iya, apa maknanya? Yang berpegang Tadi teguh. wa'tasimu bihablillah. Apa i'tasimu? Berpegang teguhlah. Berpegang teguh. Enggak kali. Mencari perlindungan. Kita dengar sering kata maksum. Nabi Muhammad itu maksum. Apa maksum? Terhalang dari dosa. Terjaga dari Dosa. dosa. Terjaga dari dosa. Berarti di sini i'tasama mencari penjagaan. Kan gitu ya? Mencari perlindungan. I'tasimu artinya carilah perlindungan. Ini arti sebenarnya. Carilah perlindungan, berpegang teguhlah. Maksudnya begitu. Jadi tali Allah sebagai perlindungan. Tali Allah yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Lanjut. I'tasimu sudah terulang 2 kali. I'tasamu. Sama ini. Apa beda? Hamzah. Fi'il I'tasamu. madhi. Fi'il madhi. Berarti apa maknanya? Mereka Sudah mencari mereka Perlindungan. perlindungan. Ini saya merujuk ke kamus ya. Makna yang sebenarnya adalah mencari perlindungan. Iltaja'a bihablillahi minal ma'siyah. Mencari perlindungan dengan tali Allah dari berbuat maksiat. Berikutnya rizqi al-mubtadi'in. Dari kata apa ini? Ibtada'a. Ibtada'a. Ibtada'a artinya adalah Mulai. mulai. Berarti al-mubtadi'in apa? Orang-orang yang memulai. Atau biasa disebut dengan para pemula. Al-mubtadi'in. Ini pakai bentuk apa? Isim Fa'il. fa'il. Terus lanjut rizki al-muqtasimin. Orang-orang yang bersumpah. Al-muqtasimin? Yakin orang yang bersumpah? Pakai kata iqtasama Bukan. Orang-orang yang membagi. mendapatkan apa Bagian. al-muqtasimin? Yang mendapatkan bagian, betul. Iqtasama yang dia iya bisa juga untuk bersumpah ya, betul. Iqtasamal qaumu tahalafu, saling bersumpah. Sumpah. Bisa juga diartikan mereka yang mendapatkan bagian. Bisa 2 makna itu. Muqtasimin. Bisa untuk saling bersumpah, ada makna saling musyarakah, atau makna dia mendapatkan bagian dari kata qasam. Qasam itu memang bisa diartikan sumpah dan bisa diartikan pembagian. Kosan bagian. Wau kosan. Bisa 2 ini ya, maknanya ada 2 versi. Tergantung kalimatnya. Satu lagi rizki. Iktarab. Qatarafa. Iqtaraftumuha. Panjang banget ini. Apa asal katanya ini? Karofa. Iqtarafa. Apa arti iqtarafa? Ada yang tahu arti iqtarafa? Iqtarafa yaitu cerai. memperoleh. Betul tidak? Memperoleh. Di sini kalau kita lihat pada contoh, iya memperoleh. Iqtarafa artinya memperoleh, mendapatkan. Berarti iqtaraftumuha apa? Kalian Mereka mendapatkannya. kalian laki-laki. laki-laki mendapatkan dia perempuan, tapi nggak tentu dia perempuan ini adalah orang, bisa juga barang ya. Taraftumuha. Bagus. Mana ini yang lain yang mencoba? Siapa lagi? 3 kata berikutnya. Agak sulit-sulit ya kosakatanya ya. Nggak apa-apa. Siapa mencoba lagi? Selain Rizky. Rizky sudah. Yuk tinggal dikit lagi materinya. Kita tuntas. Ibu Lilis boleh? Muqtarifun. Orang-orang yang Mendapat ya. Orang-orang yang mendapat. ya. Pakai isim fa'il. Jama' laki-laki. Iqtarabat.
Apa iqtarabat? Dia perempuan Dia perempuan mendekat, telah telah ke- mendekat. ya telah dekat atau telah mendekat sama. Qaruba dengan iqtaraba maknanya sama yaitu dekat. Sama-sama bermakna dekat. Iqtarabat. Iqtaraba sampingnya sama juga ya. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Bedanya itu saja. Satu lagi Ibu, muqtadirun dari kata iqtadara. Akar katanya apa? Qadara, Qadara. Apa qadara? mampu. Mampu, betul ya. Innallaha ala kulli syai'in Qadir. qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Iqtadara memiliki makna yang sama dengan qadara, yaitu mampu. Berarti muqtadir apa? Orang yang mampu. Yang mampu, betul. Muqtadir sama dengan qadara. Tadi kita sudah singgung makna yang seperti ini, seperti iqtadara atau iqtaraba adalah kelompok yang nomor 5 ini. Memiliki makna fa'ala. Versi mujarradnya dengan versi mazidnya maknanya sama. Mendekat, mendekat. Atau dekat dan dekat. Menarik, menarik. Naik, naik. Sama ya. Di sini misalnya di sini ada kata tadi iqtadara. Kata iqtadara dengan kata qadara artinya sama yaitu mampu. Tidak ada beda. Baik, terakhir. Pakai kata i'tazala dengan perubahan-perubahannya. Siapa yang bisa ini? Satu orang lagi. I'tazala tadi artinya memisahkan diri atau berpisah. Siapa yang bisa? I'tazala. Makanya disebut dengan uzlah. Apa itu uzlah? Antum sering dengar kata uzlah? Menyendiri. Rasulullah dulu melakukan uzlah di Gua Hira. Berarti apa? Menjauhkan diri. Rasulullah tidak suka melihat penyembahan berhala. Beliau melakukan uzlah. Itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sudah murni beliau tidak berbuat syirik. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi. Ya, siapa yang bisa? Coba ini ada yang mencoba? Kalau tidak ada yang mencoba, kita bareng-bareng aja. Usai Ustaz, coba saya. Tadi sudah Ibu Fatona, betul? Tidak apa-apa deh, bareng-bareng aja Ibu ya. Fatona ya. I'tazalukum. Apa ini artinya? Mereka laki-laki memisahkan diri dari kalian laki-laki. Mereka laki-laki memisahkan diri dari kalian laki-laki. A'taziluka. Apa artinya? Aku sedang Saya memisahkan diri dari kamu. Ini jenis fi'il mudhari saya. Ini kalau ada seperti ini teman-teman, a'tazilu, a depannya a, bukan i. A'tazilu, fi'il mudhari saya. A'taziluka, saya sedang memisahkan diri dari kamu. Kamu laki-laki. Terus fa'tazilu, fi'il apa ini? Amar. Amar. Apa artinya? Pisahkanlah Pisahkanlah diri ya, kalian laki-laki. I'tazaltumuhu. Bentar, jangan diartikan dulu. Mana fa'ilnya? Pelakunya mana? Subjeknya mana? wawu. Tum, subjek. Bukan Oh, wawunya tum ya. tapi tum ya. Mana objeknya? Hu. Hu. Mana predikatnya? Iya. Oke. I'tazaltumuhu. Sudah tahu predikat, subjek, objek. Langsung diartikan apa ini? Kalian laki-laki. Tum di sini artinya kalian laki-laki telah memisahkan diri dari dia laki-laki. Alhamdulillah telah tuntas materinya. Kita sebelum tutup, atau mungkin ya sebelum tutup kita baca saja tabel tasrif berikut ini. Yang 4 saja ini ya, tidak usah semuanya. Dari tafa'ala dibaca saja ya. Kanan sampai kiri dibaca saja. Tidak usah kencang-kencang suara, tidak apa-apa. Yang penting dibaca. Wahid, itsnin, thalatha. Tafa'ala. Yatafa'alu. Tafa'ulan. Wa mutafa'alan. Fahuwa mutafa'ilun. Wadhaka mutafa'alun. Tafa'al. La tatafa'al. Terus mutafa'alun. Mutafa'alun. Lanjut bawahnya tafa'ala. Wahid, itsnin, thalatha.
تفاعل يتفاعل تفاعلا ومتفاعلا فهو متفاعل وذاك متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل. Lanjut bawahnya in fa'ala 1 2 3 in fa'ala yanfa'ilu fi'alan wa munfa'ala wa munfa'il wa dhaka munfa'alun in fa'il munfa'alun munfa'alun. Ifta'ala 1 2 3 Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'ala wa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Bagus. Alhamdulillah telah selesai. Tinggal 1 wazan lagi, maka tuntas dari 3 tambah 2. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.